Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indah Oktavia, NIM 201010501402, jurusan manajemen. Saya ingin menjelaskan pertemuan 19 tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari materi dalam pertemuan 19 diharapkan mampu untuk mendefinisikan pengertian sumber daya manusia. 2. Mempelajari konsep dan peran sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi adalah sumber daya manusia dalam manajemen operasi, aspek yang terkait dengan pengolahan karyawan atau tenaga dalam menjalankan operasi perusahaan. Ini mencakup rekrutmen, seleksi pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, pengajian, hubungan industrial, dan penghargaan yang telah relevan dengan karyawan. Sumber daya manusia dalam manajemen operasi memiliki yang penting dalam mencapai efisiensi, produktivitas, kualitas, inovasi, motivasi, dan keberhasilan operasional secara keseluruhan. Dengan memahami konsep sumber daya manusia dan mengelolanya dengan baik, manajemen operasi dapat mencapai efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang lebih tinggi. Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan motivasi kerja, dan mendukung pencapaian tujuan operasional perusahaan kerja keseluruhan. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam motivasi perusahaan maupun produksi. Kebutuhan sumber daya manusia disesuaikan dengan bentuk serta tujuan perusahaan yang dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan dalam melaksanakan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia berfungsi mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen dalam melaksanakan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, paving, pemimpin, dan mengendalikan. Menurut Foulkes tahun 1975 memprediksi bahwa peran sumber daya manusia dari waktu ke waktu akan semakin strategis dengan ucapan berikut. For my years is has been art. Capital is the first for a evaluating industry. I don't think is any local hard tour. I think is the way for and the company's inability no recruit and maintain a good workforce at West Quarter the floated for production. I think this will hurt sure even for the future. Tantangan manajemen masa kini adalah merespon perubahan eksternal agar faktor-faktor lingkungan internal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif. 1. Konsep manajemen SDM strategis. Pengertian manajemen SDM strategis menurut Dextrel tahun 2000 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia strategis sebagai berikut. Strategis human resource management is the leading of human resource management with strategic role and objective in order to improve business processes and organization and for innovation and
Sustainability. Peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor internal utama. Sumber daya sebagai disebutkan di atas adalah sumber daya manusia strategis yang memberikan nilai tambah. Sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Kemampuan sumber daya manusia ini merupakan komparatif dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya strategis bisnis adalah mendapatkan output maksimum yang dapat mengoptimalkan. Yang kedua, adanya sumber daya manusia efektif. Manajemen strategis dan sumber daya manusia andal yang menyumbang dalam menghasilkan output tersebut merupakan value perusahaan. Value adalah sumber daya manusia strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. Yang ketiga, kecenderungan global. Perusahaan bergeseran manajer masa kini dituntut untuk cepat mensesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. B. Organisasi yang lebih datar kini menjadi norma baru. Manajemen yang telah banyak perubahan dari keadaan 20-30 tahun lampau ketika human capital menggantikan mesin-mesin sebagai basis keberhasilan banyak perusahaan. Menurut Drucker tahun 1998 menemukan bahwa tantangan bagi para manajer sekarang adalah 1. Tenaga kerja yang kini cenderung tidak dapat diatur seperti tenaga kerja generasi lain. Yang kedua, titik berat pekerjaan kini bergerak sangat cepat dari tenaga manual dan yang menolak menerima pemerintah atau komodo ala militer, cara yang diadopsi oleh dunia bisnis 100 tahun yang lalu. Ketiga, angkatan kerja ditutur menjadi pengetahuan baru yang sesuai dengan dinamika perubahan yang tengah berlangsung. Keempat, tenaga kerja di sektor jasa di negara maju atau kini sekitar 70% dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan tenaga paruh waktu juga semakin meningkat. 5. Pola yang berubah ini menuntut pengetahuan baru dan cara penanganan atau manajemen yang baru. Keenam, human kapital yang mengacu pada pengetahuan, pendidikan, latihan, keahlian, ekspertis tenaga yang kerja perusahaan kini menjadi sangat penting dibandingkan dengan waktu-waktu lampau. Untuk itu, salah satu sumber daya manusia penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resources. Pentingnya sumber daya manusia perlu disadari oleh semua tingkat manajemen. Bagaimana majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia setiap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Menurut Bukhari Zainun tahun 2001 nomor 17, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting
Bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau manajemen sumber dan daya manusia identik dengan manajemen. C. Pengertian sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Plipo tahun 1989, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, dan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Menurut French dalam Sue Kitjo tahun 1991, berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses penggaya-gunaan manusia atau pegawai yang mencakup penerimaan, penggunaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, ada teori sumber daya manusia. Pada prinsipnya, perubahan konsepsi tentang sumber daya manusia atau pandangan terhadap pekerja dalam kerangka hubungan kerja pada organisasi, yaitu pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Sekitar pertengahan abad ke-19 berkembang anggapan bahwa manusia bekerja atau pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Pekerja diperlukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi. Anggapan tersebut mempunyai beberapa kelemahan, antara lain yaitu 1. Pekerja tidak mungkin menjual daya atau tenaganya, bahkan dalam memanfaatkan SDM ini. Yang B, pekerja harus tunduk pada beberapa hal yang ada di luar dirinya, seperti disiplin dan kekuatan majikannya, atau kekuasaan majikannya. C, pegawai lain, penggunaan dan pengembangan pegawai diarahkan untuk mencapainya tujuan organisasi, yaitu yang pertama, A, pekerja dianggap sebagai SDM. Adanya anggapan bahwa sering terjadinya pemborosan terhadap atau dalam pemanfaatan sumber daya manusia atau pekerjaan. Keadaan ini berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari organisasi dan penghasilan kerja atau pekerja. Misalnya, terjadi kecelakaan serta biaya pengembangan kemampuan atau kompensasi SDM. Semua merupakan biaya yang harus diperhitungkan dalam menghitung biaya produksi. Biaya tersebut sering disebut sebagai biaya sosial yang harus ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seperti masyarakat, pemilik usaha, dan pekerja.
biaya sosial ini kadang-kadang dapat melebihi biaya produksi. B. Pekerja dianggap sebagai mesin pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Dengan munculnya konsep manajemen ilmiah, proses manajemen lebih mengutamakan produktivitas pekerja. Manajemen mengutamakan pada pengukuran kerja dan kualitas kerja, analisis pekerjaan sampai pada hal-hal yang sangat detail dalam pekerjaan. Pimpinan menempatkan pekerja sebagai mesin karena pekerjaan yang bersifat rutin. Dikarenakan SDM dianggap sebagai mesin, penggunaan pekerja diusahakan sama seperti mesin dengan mengutamakan produktivitas tanpa memandang segi-segi kemanusiaan seperti pikiran, perasaan, dan tata nilai manusia lainnya. C. Pekerja dianggap sebagai manusia sebagai reaksi terhadap pandangan yang menganggap dan memperlakukan manusia sebagai mesin atau alat yang tidak manusiawi. Muncul pandangan yang cenderung terlalu manusiawi. Teori Y dari M.C. Geror mempunyai relevansi tinggi dengan pandangan yang berwatak manusiawi. Dalam hal tertentu, pandangan ini dapat berhasil, yaitu apabila kualifikasi pekerjaannya cukup tinggi, namun akan gagal apabila manusia dipandang dan diperlakukan secara manusiawi tanpa kendali. Selanjutnya, muncul gerakan hubungan manusia yang diperori oleh Elcon, Malio, Dicton, dan sebagainya. Kelompok ini memandang bahwa dalam manajemen tidak hanya berdasarkan kemanusiaan, tetapi mempunyai sistem saraf dan alat perasa lainnya sebagai manusia lainnya, dan ingin menepati kedudukan sosial yang layak dalam masyarakat. Pada tahapan ini, pandangan terhadap pekerja pada dasarnya ingin memanusiakan manusia dan disarankan supaya pekerja diperlakukan dan wajar dan manusiawi dengan lebih memperhatikan perasaan manusia. D. Pekerja dianggap sebagai partner sebagai kelanjutan konsepsi tentang pekerja yang harus dimanusiakan. Kemudian berkembang konsep partnership. Konsepsi itu pada prinsipnya ingin menjembatani perbedaan atau pertentangan antara pemilik usaha dengan pekerjaannya. Di sini ditekankan bahwa pemilik usaha tidak mungkin menjalankan usahanya tanpa bantuan orang lain atau pekerja. Demikian pula sebaliknya, pekerja tidak bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan apabila tidak ada pemilik usaha. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk terjadi partnership. Konsep partnership ini dikembangkan oleh Auchi dengan teori Z yang saat ini banyak diterapkan pada manajemen Jepang. Secara mendasar, konsep ini ingin menerapkan bahwa pekerja tidak tunduk seharusnya pada kekuasaan manajemen yang absolut, tetapi memandang pekerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau integral dari manajemen. Pekerja mempunyai hak yang sama untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi, seperti halnya kelompok ahli dan kelompok
manajemen lain terlibat dalam pengambilan keputusan dan menemukan kebijakan penting organisasi. Konsep partnership ini sering dinamakan determinasi. Ada 3 peran SDM dalam organisasi dan produksi. A. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi lebih bermakna. Persoalan yang muncul adalah cara mendapatkan sumber daya manusia profesional sesuai kualitas yang dibutuhkan dan cara merefosusi peran sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan aktivitas perubahan global, di mana kehidupan manusia sentiasa berkembang seiring dengan perubahan lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal manusia berkaitan dengan tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan, keluasan wawasan, habit, perasaan, harapan, kebutuhan, filosofi, dan keyakinan diri. Sedangkan lingkungan eksternal menyangkut berbagai unsur yang ada di luar manusia, baik fisik maupun sosial, seperti alam sekitar, teknologi, sasaran atau prasarana, ekonomi, aktivitas perusahaan, pemerintah, politik, hukum, sosial, kemasyarakatan, budaya, dan hubungan internasional dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan tertentu dalam mengelolanya, harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. B. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dimungkiri. Oleh karena itu, dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu. Sumber daya manusia dalam organisasi harus sentiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi ketika berada di dalamnya. Menurut Tunju tahun 2008, untuk mencapai visi dan misi dan tujuan manusia harus mempunyai nilai kompetensi karakteristik. Kompetensi menurut Spencer dan Spencer tahun 1993 9-11, yaitu 1. Motif. Hal-hal yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan yang menyebabkan melakukan tindakan. 2. Sifat atau ciri bawahan, ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. 3. Konsep diri, yaitu sikap, nilai dari orang-orang. 4. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang yang spesifik. 5. Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu.
Walaupun demikian, agar peran sumber daya manusia dapat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dan harus organisasi, maka manusia harus dapat melakukan penyesuaian terhadap pengembangan organisasi yang semakin kompetitif. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan tersebut. Menurut Zuzu tahun 2008, ada 4 strategi utama untuk melakukan perubahan. Di antaranya sebagai berikut, yaitu 1. Mengendalikan diri secara lebih baik dengan disertai kearifan. 2. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sertai mengubah paradigma berpikir dan bertindak. 3. Komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan mengembangkan networking. 4. Menyelenggarakan dan atau menyeimbangkan antara kematangan Aiki dan ESQ. Dengan strategi tersebut, sumber daya manusia dapat organisasi akan melakukan upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global yang cenderung bersifat tanpa batas. Implementasi strategis membutuhkan berbagai kebijakan yang mengatur mekanisme kerja dan struktur organisasi perusahaan sehingga bisa menciptakan budaya kerja yang profesional dalam upaya mencapai visi organisasi perusahaan tersebut. Visi yang benar akan menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk membentuk komitmen. Selanjutnya, untuk menunjang ketercapaian visi dibutuhkan adanya misi yang komitmen. Selanjutnya, untuk menunjang ketercapaian visi dibutuhkan adanya misi yang dirumuskan dengan jelas. Misi menampilkan eksistensi organisasi perusahaan terhadap karyawan dan dirumuskan dalam bentuk kegiatan yang timbul balik yang akan dijumpai menyangkut kondisi ergonomis dan hubungannya dengan lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik organisasi dalam perusahaan menyangkut sarana prasarana kerja serta kondisi dalam sekitar. Cakupan manajemen daya manusia meliputi ada 10. Yang pertama, melakukan analisis jabatan. 2. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja. Yang ketiga, menseleksi calon tenaga kerja. Yang keempat, memberikan orientasi dan pelatihan karyawan baru. Yang kelima, menata oleh upah dan gaji. Yang keenam, menyediakan insentif dan kesejahteraan. Yang ketujuh, menilai kinerja. Yang ke-8, mengomunikasikan atau wawancara, penyeluruhan, dan disiplinan. Yang ke-9, pelatihan dan pengembangan. Yang ke-10, membangun komitmen karyawan. Manajemen sumber daya manusia yang strategis meliputi ada 2, yaitu keyakinan bahwa karyawan adalah sentral untuk mencapai keunggulan bersaing telah mengarahkan pada munculnya pihak yang dikenal sebagai MSDM yang strategis. 2, sebagai tautan dari SDM dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi dalam menghadapi situasi lingkungan yang terus berubah, menuntut pergeseran peran manajemen situasi daya manusia dari paradigma lama yang fokus pada implementasi fungsi
operatif menuju paradigma baru atau yang fokus pada empowering human capital dalam menjalankan knowledge management. Manusia sebagai salah satu sumber daya harus mempunyai nilai kompetensi dengan selalu mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan ilmu pengetahuan, mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Maka sudah secepatnya manusia tidak hanya diperlakukan sebagai faktor produksi, tapi juga dipandang sebagai manusia agar mereka dapat bekerja dengan baik. Untuk memotivasi karyawan bekerja lebih produktif, perlu diciptakan suatu iklim oleh karyawan secara optimal. Mungkin dengan melaksanakan program yang diarahkan pada pencapaian keseimbangan keseluruhan antara karyawan dan perusahaan, peran fungsi daya manusia dalam organisasi atau perubahan semakin mendapat perhatian dalam aktivitas bisnis organisasi. Pada masa lalu, sumber daya manusia atau SDM bersifat administratif, operasional, dan transaksional. Menurut Connor dan Ulurs tahun 1996, peran hasil sulit dikuantifikasi, sulit dilihat, dan bersifat jangka panjang. Menurut Ulurs tahun 1998, akan tetapi perkembangan peran-peran SDM cenderung berbeda dengan presentif kekinian. Peran-peran sumber daya manusia dari waktu ke waktu semakin mendapat tepat yang strategis dalam aktivitas bisnis. Hal tersebut menggambarkan sebagai kapabilitas SDM yang dapat membantu perubahan memperoleh keunggulan kompetitif dengan praktek-praktek manajemen sumber daya manusia dan mendorong fokus pada pelayanan. Menurut Srekuler tahun 1994, sejalan dengan pandangan tersebut, fungsi SDM harus dapat memahami cara peningkatan nilai dalam organisasi, membantu manajemen ini menyejajarkan strategi sumber daya manusia, proses, dan praktek dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, kebutuhan sumber daya manusia yang berkemampuan baik perform sehingga dapat berperan dan tuntunan terhadap peran mereka yang semakin kompleks. Berperan-peran tersebut menempatkan SDM sebagai aktor kritikal dan dalam meningkatkan efektifan dan kemampuan organisasi untuk dapat berkompetisi. Di sini ada 5 soal latihan. Yang pertama ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian sumber daya manusia dalam manajemen operasi, yaitu manajemen operasi adalah sumber daya manusia merujuk pada aspek-aspek karyawan atau tenaga kerja yang terlibat dalam menjalankan operasi perusahaan. Sumber daya manusia dalam manajemen mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan operasional perusahaan seperti produksi, pengadaan, pengiriman, penjadwalan, dan pemeliharaan. Sumber daya manusia dalam manajemen operasi melibatkan pengelolaan dan pengaturan tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan operasional perusahaan. 2. Uraikan secara singkat tentang konsep dan peran sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Jawabannya, konsep sumber daya manusia dalam manajemen operasi melibatkan pengelolaan karyawan atau tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan operasional perusahaan. Ini mencakup aspek rekrutmen, seleksi pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, pengajian, hubungan industrial, dan perusahaan yang relevan dan dengan karyawan. Peran sumber daya manusia dalam manajemen operasi sangat penting, di antara lainnya yaitu pengelolaan
tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, manajemen kinerja. 4. Motivasi dan kesejahteraan. 5. Hubungan industrial. Dengan memahami konsep sumber daya manusia dan mengelola dengan baik, manajemen operasi dapat mencapai efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang lebih tinggi. Sumber daya manusia dikelola dengan baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan motivasi karyawan, dan mendukung pencapaian tujuan operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang soal ketiga, apa saja peran sumber daya manusia dalam organisasi dan produksi? Jawabannya A. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital karena keberadaan dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak bisa digantikan oleh sumber daya. Yang B. Ekstensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan. Ekstensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dimungkin. Yang terakhir, soal keempat, bagaimana sumber daya manusia mempengaruhi manajemen operasi? Jelaskan. Jawabannya, sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen operasi. Kualitas karyawan yang terlatih dan terampil juga memiliki dampak pada kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sumber daya manusia yang baik akan memastikan bahwa karyawan memahami standar kualitas yang diciptakan, menerapkan praktik terbaik, dan melakukan kontrol kualitas yang diperlukan. Dalam rangka mencapai keberhasilan operasional, manajemen operasi perlu mengetahui peran penting sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi dan produktivitas, tetapi juga pada kualitas, inovasi, motivasi, dan hubungan kerja yang positif. Sudah saya jawab 5 pertanyaan itu. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.